Misteri box ini diulang lagi pertanyaannya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya jual beli yang barangnya belum diketahui atau misteri box, hukumnya katanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang praktek atau transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya atau misterius yang disebut dengan Mr. Box ya. Mystery box. Prakteknya seperti apa? Ada yang bisa memberikan gambaran seperti apa praktek atau transaksi dalam jual beli misterius atau mystery box? Ya ada desa. Prakteknya seperti apa? Talakong kaito abentuk kali hari kasa. Coba temaki terbungkus rapi sekarang itu. Tapi barangnya di dalam itu nak kawin ini. Cuman nah kan di patepan nggak bisa sekarang itu. Jadi prakteknya jual beli mystery box lah sekali toh. Jadi pada penjualan barang terbungkus rapi sehingga pembeli dipersilakan mau memilih di antara yang terbungkus tersebut mana yang mau dipilih. Terkadang milih nek tepak ke geleng, milih tepak ke jam, milih tepak ke HP dan lain sebagainya. Sekaito. Saya perlu ekau ingin bahwa syarat dalam jual beli Kak Dinto diantaranya kutu berupa benda sepadeng oleh pandangan mata. Jadi maleoning kualitasnya seperti apa, barangnya seperti apa, kualitasnya bagaimana, nika minakah salah setong dari syarat asana dalam jual beli. Menabi bai'u ainin wa ibatin, praktek menjual beli sesuatu yang gaib ailam tusyahad, yang tidak tampak oleh pandangan mata, maka Kak Dinto hukumat ta'assar, hukumat ta'assar. Maka praktek jual beli yang seperti itu tidak sah karena ada unsur waror, unsur penipuan yang bisa merugikan kepada pihak pembeli dan dapat menguntungkan kepada pihak penjual. Jadi Kak Dinto hukumnya haram. Kati kenapa menabi akati rokok atau biskuit yang sudah terbungkus sementara isinya kita tidak tahu. Menabi sekali itu menurut Imam Ar-Rawiyani, orang lebihnya Imam Ar-Rawiyani, mereka menyatakan kalau sudah ada ciri-ciri di luar dari segi bungkus lah, maka menabi terjamin produk Kak itu sudah sudah diakui yang pun bahwa menabi biskuit merek Hongguan ki tak jauh esena pakun kada Kak Disa. Paham gi? Menabi rokok Surya 12 walaupun abe tak ngetelai ke esena kan sudah dimaklum ki esena kada kasapon, maka penjualan yang seperti itu walaupun tidak tampak barangnya oleh mata, isinya maksudnya nika boleh-boleh saja. Itu bangki buruk, mana bangki buruk objek atau sasaran apa yang akan dibeli nika kita tidak tahu. Jek sedang melihat HP, jek sedang melihat lonceng, jek sedang melihat jam, kita tidak tahu. Meleh kardus saya terbungkus tapi tidak tahu isinya. Lah ini sudah sangat menunjukkan bentuk praktek
yang diharamkan karena ada unsur penipuan. Paham ya? Sekali itu. Pertanyaan si nomor 2 Kak Dinto, bagaimana hukumnya memandikan jenazah yang memandikan bukan mahramnya, dan bagaimana hukum wudu si mayit? Kadinapa hukuma mandiin jenazah si kadin masih mandiin kan itu beni mahram, terus kadinapa hukum wuduun si mayit? Mayit atau jenazah nikah tidak dikenai taklif syar'i, tidak berlaku aturan-aturan sehingga menabi mayit kadito dalam keadaan soceh, dalam keadaan andi wudu misalnya lah nikah setting orang sebeni mahram, maka tidak wajib mengulangi wudu atau beradus. Bahkan sekalipun naudzubillah seandainya beda jenazah sudah dimandikan nikah bini terus akhirat bi selake misalnya karena ikhbai terakhiran nikah ilakonin, maka tak wajib jenazah kalito untuk dimandikan kembali karena ampun potos aturan-aturan kewajiban mandi besar bagi si mayit. Cuma senyiting sebetal wudun benih hukum haram, cuma sah umpamana benih mahram saya mandiin jenazah lah nikah haram hukumah. Mipole sampai nyiting ningalin muwana sahwat atau betak sahwat lebih-lebih mayit nikah hukumnya haram, hukum haram. Makanya praktek macam nikah kudu jauhi sekalipun dari hukum nyecek nama mayit nikah mandi mayit nikah dinyatakan sah. Samun sana mama pandi ibni mahramah walaupun bersentuhan kulit tak perlu pengulangan boleh untuk pandi. Cuma kak praktek macam kak dito hukum haram karena apa? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sebeni mahram nikah haram. Ni boleh niti ni ngalemuana nikah hukum haram. Paham gi? Dilanjut pertanyaan yang nomor 3, Ento, bagaimana hukum game online? Jika dimah mungkin pon marah. Hukumnya game online yang kalau menang dapat poin dan poinnya dapat ditukar dengan uang atau pulsa. Diulang lagi pertanyaannya, hukumnya bagaimana hukumnya game online yang kalau menang dapat poin dan poinnya dapat ditukar dengan uang atau pulsa? Sebelum pertanyaan Kak Dito dijawab, beten kaula bedi menjelaskan tentang hukum bermain game. Karena Kak Dito pertanyaannya bagaimana hukumnya game. Jadi Kak Dito pertanyaan Kak Dito perlu berincian-rincian secara jelas, rincian secara detail. Menabi pertanyaan Kak Dito pertama arahnya bagaimana hukumnya bermain game melalui media sosial. Kaula perlu menerangkan bahwa hukum asal bermain game neka menurut fikih main game neka hukumnya wenang Kak Dito bisa diarahkan kepada hukum mubah, kepada hukum makruh, berdua jalur. Semubah sederemah seoleh tanpa beda konsekuensi hukum makruh.
menabi bentuk permainan Kak Dito nibe kemanfaatan, misalnya bisa mengasah otak, membuat strategi dan lain sebagainya. Diumpamakan nika menabi di dalam ilmu fikih Kak Dito, di dalam fikih Kak Dito dikatakan libis satronji, bermain catur. Maka bermain catur dan sejenisnya akadnya game sebisa mencerdaskan otak, bisa terampil dan lain sebagainya, masuk ke kategori hukum mubah. Menabi game Kak Dinto hanya sekedar hiburan, sama sekali tak membawa dampak manfaat, kun cuma sekadar napa refreshing, sobung sekali. Misalnya main apa game-game saya tak begitu banyak membawa manfaat, maka Kak Dinto hukumah makruh. Artinya lebih baik tidak dilakukan. Menabi si pertama mubah pola membawa dampak manfaat saya bagus, sedangkan menabi tak membawa dampak manfaat tapi tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang di dalamnya, lah nikah masuk ke hukum makruh. Cuma menabi permainan Kak itu menimbulkan hal-hal yang menjadikan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Contohnya lah nikah menjadikan lalai dalam melakukan sholat. Biasanya udur bajeng ini kan berdua, setong tedung dua kalau pain macam apa saya tak tusaaki enale karena kalau pain tak bajeng enale karena tak bajeng, kalau pain macam apa saya tusaaki enale karena tak bajeng, kalau pain seudur. Contoh kalau pain seudur nih kami misalnya sibuk dengan urusan kegiatan-kegiatan baik, misalnya sibuk ngurusin napah sehingga kalau pain nih masuk ke udur sar'i umpamana kalau pain tak bejeng nih tak masalah. Tapi menabi kalau pain tak bejeng Kak itu disebabkan main catur misalnya, main game misalnya, maka bentuk permainan game apapun baik membawa manfaat atau bebenten, sibuk dengan bermain game sampai lupa sholat, maka permainan Kak Dito dihukumi haram. Pahami? Selain dari Kak Dito, umpamana permainan ini mengandung judi. Jadi napa judi ini ke al-qimar huwa kullu li'bin taraddada baina ghanamin apa ini? Jelas apa nikah? Setiap bentuk permainan yang mengandung unsur judi Kak itu di antara menang dan kalah. Di antara menang dan kalah lah ini berarti beda unsur perjudian. Maka bentuk permainan apapun game atau bebeni game sebisa ada unsur menang dan kalah, ada yang dirugikan satu sama lain, maka praktek macam Kak Dinto hukum haram. Jadi perlu rincian. Jadi pertama ada beda hukum mubah. Mubah derma menabi permainan Kak Dito mengandung manfaat. Saya kedua dihukumi makruh menabi permainan Kak Dito tidak membawa manfaat. Cuma hukum mubah ben makruh Kak Dito dengan catatan menabi permainan Kak Dito sobung unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena main menyebabkan sibuk bermain menyebabkan lalainya sholat, maka bentuk permainan macam napa dihukumi haram. Otabe menabi permainan Kak Dito mengandung unsur judi. Napa judi nikah? Ada menang, ada kalah, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Terus pertanyaan, senyamai judi ini kenapa? Kedua belah pihak atau beberapa belah pihak sama-sama mengeluarkan uang, uangnya terkumpul, siapa yang menang dialah yang berhak
menerima. Itu namanya praktek perjudian. Jadi terlepas dari kita membahas video apa ya, game apa namanya tadi, oke, terlepas dari ini ke kader. Lah terus bagaimana kalau bermain game? Ini pernah dibahas dalam Basul Masail. Aplikasi ini oleh mendownload, sementara mendownload ini harus mengeluarkan pulsa. Maka mendownload aplikasi game, tapi game-game benih ini game secara umum pun nikah diperbolehkan. Anak pemiyoleaki karena dianggap sebagai ijarah, dianggap sebagai menyewai. Walaupun secara praktek di dalam kitab-kitab fikih ini tak memenuhi syarat, tapi praktek macam Kak Dinto masa dimin sobu, sehingga sebenilai manfaatnya aplikasi ini untuk bermain. Ini kayak masuk akad ijarah, sehingga pulsa seluang untuk aplikasi ini kenyamanan ujroh fil ijarah, ongkos dalam akad sewa. Jadi pada neben sampian bilang ki masa bilang kenapa? Beda PlayStation nih kan dikartiskan kasa untuk bermain. Kan kutunya berkoin nih, montangi berkoin tak kira keluar, tak kira bisa dimainkan. Maka Kak Dito masuk kategori akad ijarah sewa. Sedangkan obeng masuk lagi ini ke dalam rangka ujroh fil ijarah, ongkos dalam akad sewa. Terus dilanjutkan pembahasan Kak Dito, bagaimana kalau seandainya mendapat bonus karena kenapa? Karena kreatif di dalam bermain, karena bisa kenapa? Pokoknya intinya mendapat bonus nih kan dari pihak perusahaan disebabkan kenapa? Kelihayan dalam bermain. Maka Kak Dito menurut hasil keputusan Kak Dito dinamakan ju'alah, akad persen, sehingga dianggap persen jaklun oleh bonus nih kan. Cek salah paham, oleh bonus sampean kan awalnya tak amudali, awalnya sampean kan tak modal tapi bisa amain karena andi aplikasi selestarena amain ternyata oleh bonus. Maka bonus ini kenyamanan persen dalam jualah, persen dalam akad jualah, karena pihak perusahaan sudah mengadakan sayembara, siapa yang paling baik mainnya akan saya kasih hadiah. Lah persoalannya sekarang mengingat bonus terjadi dalam praktek dalam pertanyaan Kak Dito bisa diperjualbelikan walaupun dalam bentuk manfaat, sama halnya dengan kita menjual pulsa. Maka ketika online penyaman istilah jualah nih kan bonus online bonus nih kan diberikan kepada orang lain atau dijual kepada orang lain, hukumnya haram. Kenapa? Karena ini jadi sarana untuk melakukan perjudian. Kenapa disebut melakukan perjudian? Karena untuk bermain harus punya chip istilahnya, harus punya chip. Nah, harus punya chip ini berarti mengeluarkan modal. Ketika mengeluarkan modal berarti ada unsur judi, ada yang diuntungkan, ada yang tidak. Kenapa masuk ke praktik judi pun cuma chip, padahal berentak pedem karena Kak Dito manfaatnya yang dinilai sama dengan tadi. Jadi seoleh chip ini kan hanya bisa dimainkan sendiri, tidak boleh, jangankan dijual, diberikan kepada orang lain. Ini kepada unsur perjudian, berarti sampian secara tak langsung menolong orang lain untuk melakukan perjudian. Karena sepasti chip ini digunakan hanya untuk bermain, ingin mendapatkan untung atau mendapatkan kerugian. Paham nih? Jadi nikah hukumnya intinya haram. Masalah chip kalau diperjualbelikan nikah ampun, jadi keputusan Basul Masail di Surabaya haram karena ada unsur perjudian. Menabi amain
aplikasi nak main sekadar dapat bonus, hasil bonus hanya tetap main lagi TV nikah tanpa untuk diperjualbelikan nikah oleh pun main ke TV pun hanya untuk bermain. Pahami? Mungkin berdese kejanggalan dalam masalah pernikahan karena terus terang dulu tak tahu mana main. Kalau membeli chip untuk digunakan sendiri itu ada unsur judi. Kenapa? Karena kita mengeluarkan modal ya. Mengeluarkan modal si bekal ia tua berlawan. Makanya saya nyamain judi ini kan kita kululit pintarut data baina wa namin benar. Pokok praktek tiap-tiap permainan yang ada unsur kalah menang, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, itu berarti praktek permainan yang mengandung judi, maka hukumnya haram. Tak oleh. Walaupun berbentuk pulsa ada. Mon berdisi kita paham ngereng di masalah lagi buruk kali sih. Ngereng jatuh dan natanya. Pertama ini pertama. Kullu libin al-kimar al-muharram. Kullu libin taruddada baina wanamin wa warami. Jadi setiap bentuk permainan yang terjadi antara kalah dan menang itu dinamakan kimar, judi yang hukumnya haram. Jadi intinya pihak pemain mengeluarkan modal dengan lawan, tapi dengan bener, mereka nyaman judi. Menabi ampun paham ya toren pertanyaan selain mungkin dari bapak-bapak engkau atau dilanjutkan pertanyaannya selain